1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka adalah ajaran Ki Hajar Dewantara yang mencakup 3 prinsip, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, di tengah memotivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk menjadi teladan, motivator, dan selalu mengutamakan komunikasi efektif untuk menjaga hubungan yang baik serta mendorong perkembangan bersama. Seorang pemimpin pembelajaran harus memanfaatkan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani, sebagai dasar dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran akan lebih efektif jika ia mampu memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan bagi murid dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, sebagai bagian dari komunitas, pemimpin juga berperan dalam menggerakkan komunitasnya untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan lain, pemimpin juga berfungsi sebagai motivator, sehingga murid dan lingkungan sekitarnya termotivasi untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dasar dalam pengambilan keputusan mencakup 3 hal, yaitu nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar penentuan benar, salah sehingga kita dapat membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita akan tercermin dalam karakter pribadi. Karakter seorang pemimpin merupakan gabungan dari kepribadian, watak, dan sifat yang dimiliki, serta mempengaruhi kebiasaan dan keyakinan dalam kehidupan sehari-harinya. Pembentukan karakter seseorang terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidup, dan bukanlah bawaan sejak lahir. Karakter seseorang terbentuk melalui proses pembelajaran dari lingkungan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin yang memiliki karakter baik akan mampu membuat keputusan yang baik pula. Dengan kata lain, karakter seorang pemimpin sejalan dengan prinsip-prinsip yang digunakannya dalam mengambil keputusan. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Choa-Che, Grant, 1999. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya, Whitmore, 2003. Coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien, Choa-Che, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. International Coach Federation, ICF. Tujuan utama coaching adalah membantu Choa-Che berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang dimiliki. Choa-Che sebenarnya sudah diarahkan melakukan 9 langkah mengambil keputusan dengan proses coaching. Pendamping atau fasilitator dalam kegiatan coaching dapat menggali potensi calon guru penggerak, CGP, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga CGP dapat menemukan alternatif opsi lain pada langkah investigasi trilema terkait kasus yang dihadapi. Efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya. Refleksi ini akan memberikan pelajaran berharga yang dapat dijadikan acuan dalam menghadapi kasus-kasus di masa depan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika?
Jika kita menelaah kembali 9 langkah dalam menguji dan membuat keputusan, kita akan menyadari betapa pentingnya kompetensi sosial dan emosional di setiap langkah tersebut. Pengambilan keputusan memerlukan emosi yang stabil agar didasari oleh kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Pikiran yang jernih sangat berpengaruh pada identifikasi dilema etika atau bujukan moral, pelaksanaan berbagai uji, dan penerapan prinsip dalam penyelesaian masalah. Dengan ketenangan hati, peluang untuk menemukan opsi trilema semakin besar. Berempati terhadap orang lain serta kemampuan menjalin relasi sangat bermanfaat dalam menemukan fakta-fakta relevan terkait dilema etika. Pada akhirnya, seseorang yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik akan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada langkah pertama pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus bisa mengenali nilai kebenaran yang saling bertentangan. Disinilah nilai yang selama ini tertanam berperan dalam identifikasi nilai benar salah. Pada uji intuisi seseorang akan membandingkan dan mengkonfirmasi apakah suatu keputusan sesuai dengan kode etik keprofesian dan nilai kebajikan yang selama ini diyakini. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan membimbingnya dalam membuat keputusan yang baik. Jika seorang pendidik meyakini bahwa berbagai nilai kebajikan adalah bagian dari dirinya, maka hal tersebut akan menjadikannya sosok. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan mengakomodasi berbagai pandangan dari berbagai pihak. Keputusan yang baik meminimalkan dampak negatif dan berusaha agar tidak ada pihak yang dirugikan secara signifikan. Hal ini akan menumbuhkan rasa nyaman, terlindungi, dan adil. Keputusan yang baik ini akan menumbuhkan kepercayaan dari semua pihak serta mengurangi ketidaknyamanan di lingkungan tersebut. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang paling berat adalah perbedaan pandangan dari lingkungan saya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Ada kelompok yang sangat kaku terhadap aturan, sementara di sisi lain, ada kelompok yang cukup permisif dan cenderung mengabaikan aturan dengan alasan berfokus pada hasil akhir. Terutama dalam kasus-kasus yang dianggap mencoreng nama baik sekolah, seringkali keputusan yang diambil tidak berpihak pada murid. Mencari titik tengah antara kedua pandangan ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dalam pengajaran terhadap pemerdekakan murid-murid terlihat pada penerapan diferensiasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi dapat mengakomodasi kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid-muridnya, dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menuntun tumbuh kembang potensi tersebut. Murid-murid akan merasakan pembelajaran yang memerdekakan mereka, merasa memiliki kebebasan, dan bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi yang dimilikinya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai pendidik yang menuntun segala kodrat muridnya tentu akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka. Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menyadari betul dan melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya di masa depan. Guru tidak akan membuat keputusan yang tidak berpihak pada murid. Keputusan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran pasti mempertimbangkan kepentingan murid, bukan hanya kepentingan pribadi guru. Kehidupan dan masa depan murid adalah pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya?
Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya dan berpihak pada murid, karena setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi karakter murid di masa depan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membuat keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di kelas. Pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk apresiasi guru terhadap keberagaman murid-muridnya. Selanjutnya, dalam tahap perencanaan pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif dan menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, well-being. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mengikuti setiap tahapan dalam mempelajari modul 3, 1. Saya memahami dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam membuat keputusan atau penyelesaian masalah, ada 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu nilai-nilai kebajikan, akuntabilitas, dan kepentingan murid. Nilai-nilai kebajikan ini digunakan untuk mengenali 2 kasus yang mungkin benar tetapi saling bertentangan, dan dijadikan dasar untuk pengujian keputusan. Prinsip yang digunakan meliputi Ends-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Melalui komunikasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan dapat memaksimalkan hasil dengan menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian, opsi trilema. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya merujuk pada aturan semata dalam mengambil keputusan, tetapi keputusan tersebut juga harus berpihak pada murid. Dengan berbagai pertimbangan dan langkah-langkah tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh adalah keputusan terbaik yang memaksimalkan dampak positif dan menghasilkan solusi win-win untuk semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah saya menerapkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Meskipun saya mengikuti beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan, langkah-langkah yang saya lakukan tidak sepenuhnya mengikuti prosedur baku seperti 9 langkah yang dipelajari dalam modul ini. Beberapa langkah yang saya ambil, seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat untuk meminta keterangan yang relevan, tidak dilakukan secara berurutan. Selain itu, pengujian benar salah juga dilakukan dengan mempertimbangkan apakah ada pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Perbedaannya adalah setelah mempelajari modul ini saya lebih terstruktur dan mempunyai target waktu dalam penyelesaian persoalan. Saya juga lebih percaya diri mengambil keputusan karena sudah melalui langkah-langkah pengujian yang detail hingga mempertimbangkan dampak dan tindak lanjut dari sebuah keputusan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang paling signifikan bagi saya setelah mempelajari konsep ini adalah kemampuan untuk mengenali dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemampuan ini tentu akan mendorong keterampilan saya dalam membuat keputusan yang tepat. Jika seorang pemimpin tidak dapat membedakan kedua hal ini, ada risiko keputusan yang diambil akan menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, saya merasa seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Setelah mengenali keduanya, saya dapat menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin?
Modul ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Melalui modul ini, saya mempelajari cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, keputusan yang saya ambil akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi saya sebelum mempelajari modul ini.